Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih. Puji nama Tuhan, hari yang baru. Tentunya ini menjadi semangat dan sukacita yang baru bagi kita semua. Sebelum kita kembali lagi dengan berbagai macam kesibukan dan aktivitas kita, mari kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini sebagai kekuatan bagi iman kita. Lukas pasal yang ke-9 akan menjadi dasar perenungan kita, ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Demikian bacaan firman Tuhan kita, berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Sebagai orang percaya, kita tentunya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus atau sebagai murid-murid Kristus. Tentunya sebagai murid-murid Kristus kita punya panggilan, ya. Kita punya panggilan yang khusus, yang mulia, bukan sekedar sebagai pengikut saja, tetapi kita sebagai pengikut Kristus kita punya panggilan. Sebagai murid kita punya panggilan. Dalam pembacaan firman Tuhan kita, memang kita bisa melihat bagaimana ke-12 rasul atau ke-12 murid Yesus yang pertama itu memang dipanggil oleh Tuhan Yesus secara khusus, ya, untuk dikatakan di sini untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dan mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, kita sebagai orang percaya juga, kita tentunya punya tugas tanggung jawab juga sebagai murid Kristus. Bukan saja mengikuti teladan kehidupan Yesus, meneladani kasih-Nya, meneladani bagaimana Yesus hidup. Tetapi kita juga punya panggilan untuk pergi keluar. Ya, sekali lagi di sini jelas sekali. Di ayat yang pertama, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan ia mengutus mereka. Jadi panggilan kita sebagai orang percaya, kita harus sebagai murid Kristus tentunya harus pergi keluar. Kita harus menunjukkan siapa kita. Tentunya kita sebagai murid Kristus jelas sekali di sini bahwa kita punya panggilan untuk memberitakan kerajaan Allah. Puji Tuhan kalau kita diberikan kuasa, diberikan anugerah untuk menyembuhkan orang-orang sakit dalam doa kita, bahkan juga mungkin bisa mengusir setan. Tetapi yang paling penting, yang paling utama, yang menjadi panggilan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus adalah memberitakan kerajaan Allah. Jadi sama seperti Tuhan Yesus di dalam pelayanan di dunia ini, dia memberitakan kerajaan Allah, dia menyampaikan kabar sukacita. Itu pun yang menjadi panggilan kita sebagai orang percaya. Di hari ini, mungkin kita akan bertemu dengan begitu banyak orang, baik itu di tempat pekerjaan kita, di kampus, di lingkungan kita, di tengah-tengah pergaulan kita. Disitulah kita sebagai murid Kristus menjawab panggilan Tuhan Yesus, yaitu memberitakan kerajaan Allah. Mungkin dengan tutur kata kita, mungkin juga dengan sikap kehidupan kita, mungkin juga dengan kesaksian kehidupan kita, tapi juga mungkin kalau ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita, mari kita juga berani menceritakan tentang kerajaan Allah. Siapa itu Yesus, siapa itu Kristus, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita bahwa kita sebagai murid Kristus bukan sekedar status saja sebagai murid, tetapi kita punya panggilan khusus, yaitu panggilan untuk memberitakan kabar sukacita, kabar kerajaan Allah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Kami bersyukur bahwa status kami sebagai murid Kristus bukan sekedar status belaka, tetapi ada panggilan di sana. Panggilan yang harus kami emban, panggilan yang harus kami jawab, sama seperti guru kami. Bagaimana Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, kami pun dipanggil untuk memberitakan kerajaan Allah. Mampukan kami Bapa, agar kami dimampukan, karena kami ada kuasa yang datangnya daripada Tuhan saja. Ini doa kami, memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.